Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita baca pada pesta penampakan Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 1-12 yang mengisahkan tentang kunjungan orang-orang Majus kepada Yesus, di mana kisah ini memiliki paralel dengan pengumuman kepada para gembala dalam Lukas pasal 2 ayat 4-20. Dikisahkan bahwa kedatangan orang-orang Majus ke Yerusalem membuat Herodes curiga, yang segera berpikir untuk melenyapkan raja yang baru lahir, yang akan merupakan saingannya itu. Tetapi Tuhan membuat rencananya gagal. Agar mereka dapat mengalami sukacita melihat Kristus, menyembahnya, dan mempersembahkan hadiah-hadiah mereka. Orang Majus melalui situasi di mana mereka harus selalu meminta, selalu mengikuti tanda yang dikirimkan kepada mereka oleh Tuhan. Sebuah bintang memandu orang Majus ke Betlehem, sehingga mereka dapat menemukan raja orang Yahudi yang baru lahir dan menyembahnya. Para bapak gereja melihat lambang-lambang dari persembahan yang dibawa oleh para Majus, yaitu emas melambangkan Yesus sebagai raja, dupa melambangkan keilahian Yesus, dan mur melambangkan penderitaan Yesus. Kunjungan orang-orang Majus juga menunjukkan universalitas kelahiran Yesus sebagai Raja bagi seluruh dunia. Keselamatan Tuhan tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk semua manusia yang dikasihi Tuhan. Konsep teologis inilah yang ditafsirkan oleh Matius dari kitab Yesaya tentang siara penuh sukacita bangsa-bangsa ke Yerusalem, pasal 60 ayat 1-9. Secara menyeluruh, Matius mengantar kita memahami 3 episode beruntun yang terkait erat dengan kunjungan orang-orang Majus, yaitu pelarian ke Mesir, pembunuhan bayi-bayi yang tidak bersalah, kembalinya Yesus dari Mesir, dan kediamannya di Nazaret, yang menutup kisah tentang masa kanak-kanak Yesus menurut Matius. Perjalanan dari timur, pencarian, bintang yang menampakkan diri kepada orang-orang Majus, pemandangan juru selamat, dan penyembahannya merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk menjumpai Sang Juru Selamat. Keteguhan dalam iman dan tekad untuk mencari tidak mungkin tanpa pengorbanan, tetapi justru dari sini lahirlah sukacita yang tak terkatakan dari merenungkan Tuhan yang mengungkapkan dirinya kepada kita, serta sukacita kita untuk menyerahkan diri kepadanya. Kita dapat melihat bintang dalam doktrin, dalam ajaran-ajaran gereja, dalam sakramen-sakramen gereja, dalam tanda-tanda zaman, dalam nasihat yang baik yang menuntun kita kepada keselamatan dan juru selamat. Lebih daripada itu, kita juga dapat melihat bintang dalam diri saudara-saudara di sekitar kita, mereka yang menderita, yang diperlakukan tidak adil. Semoga cahaya bintang itu mampu menghalau rasa iri, dengki, curiga, takut tersaingi seperti Herodes, sehingga kita dapat menjumpai Sang Juru Selamat. Allah selalu menuntun kita dalam belas kasihan-Nya, sehingga kita selalu berjalan dalam bimbingannya, baik lewat putranya sendiri
maupun lewat saudara-saudara yang hadir di sekitar kita. Karena itu, marilah kita mempersembahkan diri kita, keluarga kita, seluruh rencana kita di tahun 2022 ini kepada Tuhan lewat Putranya, Juru Selamat kita, karena Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Amin.